Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, jumpa lagi anak-anakku sekalian dalam storytelling. Hari ini Romo menjumpai kalian semua, ya para murid-murid baik Sekolah Nasional Plus Manjusri tingkat SD dan SMP maupun murid-murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Nah, sebelum kita storytelling, mendengarkan cerita, marilah kita awali dengan mengundang Bell of Mindfulness, lonceng kesadaran. Kemudian kita bersama-sama breathing in, breathing out, ya, sebanyak 3 kali, atau sampai bunyi belnya hilang dari pendengaran kita, atau Romo mengatakan selesai. Mari kita mulai dengan penuh perhatian. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, hari ini judul storytellingnya agak panjang, yaitu selalu berbuat baik, jujur, dan bekerja keras. Pasti akan menjadi orang yang sukses. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, sekali ini Romo balik. Ya, biasanya kalian nonton film dulu, nanti baru Romo jelaskan ceritanya. Sekarang Romo bercerita dulu, baru kalian nanti saksikan tayangan filmnya, video singkatnya. Nah, jadi ceritanya begini. Ada seorang anak laki-laki, ya mungkin kalau kita bilang sekolah ya mungkin sekitar kelas 6, kelas 5 ya. Anak ini yatim piatu, artinya papa mamanya tidak ada. Dia tinggal sama kakeknya yang sudah tua. Ya. Karena mereka ini sangat miskin sekali, sehingga banyak orang-orang kampung itu tidak menyenanginya. Ya, jadi biasa ada orang-orang yang kalau melihat orang miskin itu dicuekin, dihina. Ya, begitulah yang terjadi dengan anak ini. Kemanapun dia pergi, orang selalu menghindar. Ya, seolah-olah dia bawa wabah penyakit, padahal tidak ada. Dia ketemu orangnya lari. Nanti kalau nampak anak-anak, karena dia baik, ya dia pegang anak-anak kecil, nah dicegor nanti oleh mama, tidak boleh. Ya pokoknya apa saja dilakukannya selalu dianggap salah, ya, tidak dibolehkan. Nah, karena dia miskin, pada suatu hari dia lewat di sebuah restoran ya, menjual makanan, ada ayam goreng dan lain sebagainya. Nah, karena dia miskin, ya mungkin jarang makan ayam ya, begitu lihat ayam ini dia pengen sekali. Tapi dilihat oleh si yang punya restoran, ini yang laki-lakinya, yang suaminya, langsung diusir. Ya pergi. Dia takut nanti ayamnya dicuri oleh si anak yatim piatu ini. Tetapi rupanya berbeda dengan suaminya, istrinya baik. Istrinya kasihan ya, terus diambil sepotong ayam diberikan pada anak yatim piatu ini. Anak yatim piatu ini sangat terharu, ya melihat ternyata masih ada orang yang baik. Dia terima sambil dia tatap, terus dia pergi. Nah, ternyata ayam ini tidak dimakan sendiri, karena dia baik hati, jujur. Ya, dia pulang ke rumah, berbagi dia dengan kakeknya yang sudah tua. Ya, nah tapi kemudian ya dia bermanjalah dengan kakeknya ya. Kadang-kadang kakeknya kalau dia capek jalan, kakeknya gendong, karena dia masih kecil kan. Nah,
Kemudian berlangsunglah beberapa tahun kemudian, ya mungkin anak yatim piatu ini pergi ke kota, bekerja keras, ya bekerja jujur, ya. Akhirnya dia berhasil dia pulang kampung lagi. Dan dia ingat bahwa yang punya restoran, yang istrinya ini baik memberikan dia ayam. Ya, dia ke sana, dia makan. Habis dia makan, dia bayar semangkok mie itu dengan uang, misalnya semangkok mie itu 20.000, tapi dia bayar dengan uang 100.000. Nah, kemudian yang punya warung ini kan tidak ingat nih anak yatim piatu dulu, karena dia sudah jadi bos. Ya, bajunya bagus, mobilnya juga bagus. Ya, mereka tidak sangka. Nah, sudah dia terima kasih ya karena dikasih uangnya lebih, terus dia pergi. Ternyata ada tasnya yang tinggal. Ya, tasnya tinggal yang punya perempuan ibu ini, yang istrinya ini yang punya restoran ini teriak, pak, bos, ini tas kamu tinggal nih. Nah, kemudian barulah dia jelaskan, bukan tertinggal, tapi sengaja saya tinggalkan karena saya beri kamu. Ya, banyak sekali, kata yang punya restoran ini. Iya, karena dulu kamulah yang peduli dengan saya, yang masih mau menerima saya. Orang lain semua mengusir saya, menghina saya, mencaci saya. Ya, hanya kamu yang mau memberikan saya sepotong ayam. Jadi sekarang saya sangat berterima kasih, dan inilah yang saya berikan sama kamu. Jadi satu tas uang itu banyak sekali. Ya, kalau uang kita mungkin puluhan juta. Ya, kemudian dia pulang ke rumahnya lagi. Ya, kalau dulu kakeknya menggendong dia, sekarang dia yang menggendong kakeknya. Ya, nah bagaimana kisahnya yang sesungguhnya melalui video singkatnya, video klipnya, silakan kalian saksikan. Ya, mari kita saksikan bersama.多么熟悉的声音，陪我多少年风和雨，从来不需要想起，永远也不会忘记。没有天哪有地，没有地哪有家，没有家哪有你，没有你哪有我。假如你不曾养育我，给我温暖的生活，假如你不曾保护我，我的命运将会是什么？是你抚养我长大，陪我说第一句话，是你给我一个家，让我与你共同拥有它。远处传来你多么熟悉的声音，让我想起你多么慈祥的心灵。什么时候你再回到我身旁，好黑呀，让我再和你一起唱。你在酒干倘卖梦，酒干倘卖梦，酒干倘卖梦，酒干倘卖梦。远处传来你多么熟悉的声音，让我想起多么慈祥的心。这是20年前的鸡腿鞋。你再回到我身旁，让我再和你一起唱。酒干倘卖梦，酒干倘卖梦，酒干倘卖梦，酒干倘卖梦，酒干倘卖梦。
telah kalian saksikan filmnya, jadi apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Jadi setiap storytelling ini, sebenarnya apa makna dari cerita ini? Apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Nah, kalau kisah ini, yang pertama adalah jangan kita suka menghina, merendahkan, melecehkan orang-orang yang miskin. Ya, karena hidup ini peribahasa mengatakan seperti roda pedati. Sekali di atas dia berputar, nanti turun lagi, nanti naik lagi. Nah, siapa tahu orang-orang yang kita hina, orang miskin ini, ya kita lecehkan, kita hina, siapa tahu nanti pada satu saat dia jadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Itu pertama. Yang kedua, ya harus selalu jujur. Jadi anak ini, ya walaupun diperlakukan begitu, dia tetap jujur, tetap baik hati, selalu mau menolong. Ya, nah itu. Kemudian bekerja keras. Pasti ketika dia merantau pergi ke kota, bukan bermalas-malasan, bukan jadi pengemis di kota, tetapi dia kerja. Ya, biar enggak apa-apa. Karena mulai kita kerja, mungkin kerja rendahan. Ya, misalnya karena dia kecil, tidak sekolah tinggi, mungkin kerja ya disuruh nyapu lantai dulu. Ya, disuruh nyapu lantai, suruh ngelap-ngelap. Nah, tapi karena dia kerja rajin, kemudian juga kerjanya jujur, nanti naik pangkat. Nah, naik pangkat nanti kalau sudah berhasil, ya mungkin bisa jadi saja dia buka perusahaan sendiri. Ya tidak sedikit ya Romo lihat anak-anak yang dulunya orang tuanya miskin, tapi kemudian karena kerja keras, kerja jujur, kemudian juga sungguh-sungguh dan selalu berbaik hati, selalu mau menolong orang lain. Nah, pasti berkahnya besar. Dia akhirnya bisa menjadi orang yang sukses. Nah, kalian juga demikian. Ya, walaupun orang tua kita, katakanlah orang tua kita kurang mampu, tapi jangan putus asa. Kerja keras, kerja rajin, selalu jujur, selalu baik hati. Pasti nanti karmanya, kalau di dalam agama Buddha dibilang pasti karmanya akan berbuah. Kalau kita tanam biji anggur, kemudian kita siram, kita rawat, kita pupuk, nanti akan tumbuh pohon anggur dan akan menghasilkan buah anggur yang besar-besar, yang manis-manis, yang harum, wangi-wangi, ya gitu. Ya. Tapi kalau kita menanam benih yang tidak baik, nah nanti misalnya benih pohon yang berduri, nanti tumbuh pohon yang berduri. Kalau sudah berduri, sudah besar, yang terluka pertama siapa? Ya kita. Karena kita yang nanam. Ya, jadi ingat sekali lagi, belajar yang rajin. Nah, kalau umpama sekarang orang tua kita kaya, juga jangan sombong. Jangan jadi malas, orang tua saya kaya, uangnya banyak. Karena tadi Rob cerita, hidup seperti roda pedati, sekali di atas, sekali di bawah. Nah, kalau sedang di atas, jangan sombong. Karena nanti kalau dia berputar ke bawah, wah kita menderita sekali. Ya, jadi harus selalu berbaik hati. Ya, selalu berbuat baik, jangan berbuat jahat, kemudian kerja rajin, kerja jujur, sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Nah, demikian saja anak-anak sekalian. Akhirnya marilah kita tutup ya storytelling ini dengan kembali mendengarkan Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out. Semuanya ikut. Ya, Romo dapat laporan ada beberapa anak yang tidak ikut. Nah, orang tua sendiri yang bilang, ada yang separuh ikut sudah selesai, tidak mau dengar lagi. Nah, ini namanya anak yang tidak mau jadi baik. Ya, sekolah kita terkenal sebagai sekolah yang sangat menanamkan karakter, budi pekerti, tata krama, sopan santun, moral. Karena itulah sekolah kita berhasil. Ya, kalian murid-murid SD, ini perlu tahu juga nih, kakak-kakak kalian yang SMP ini, kemarin waktu UTS, ujian tengah semester, ya semester pertama, semester ganjil, mereka berhasil loh. Selain ujian sekolah, mereka berhasil ujian yang diadakan secara serentak oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, diikuti oleh puluhan sekolah SMP. Ternyata sekolah kita luar biasa. Ya, biarlah orang bilang sekolah kita tidak bagus, sekolah kita kecil, tidak apa-apa. Ya, tetapi buktikan, yang penting bukti. Nah, kemarin waktu ujian UTS itu banyak sekolah-sekolah yang ikut. Ternyata SMP kita kelas 7 itu meraih ranking 2.
Kelas 8 ranking 1. Kelas 3 ranking 2 lagi. Apa artinya? Artinya pembelajaran kita secara daring itu berhasil. PJJ kita, pembelajaran jarak jauh kita berhasil. Mengapa berhasil? Karena sekolah kita berkualitas. Guru-gurunya berkualitas, guru-gurunya berkarakter. Romo selalu ingat, selalu kasih motivasi guru, bekerja yang baik, sepenuh hati, supaya anak-anak membangun ya generasi depan kita, masa depan kita yang lebih cerah. Karena moto sekolah kita kan golden bridge to reach a better future. Nah, ini dilakukan. Dan anak-anaknya pun karena berbudi pekerti, berkarakter, tahu sopan santun, dan tahu tata krama, mereka juga belajar sungguh-sungguh. Ya, banyak Romo lihat sekolah-sekolah anak-anaknya pada malas, nggak mau sekolah, ya uring-uringan, marah-marah, nyala-nyalakan guru. Tetapi kita berhasil. Ini buktinya, bukan kita yang bilang, pemerintah yang bilang, kita juara. Ya, karena di sekolah kita, semua permasalahan murid kalau ada menemukan kesulitan, sampaikan ke sekolah. Pasti akan dibantu. Ya, misal ada murid, oh jaringan tidak ada, silakan datang ke sekolah. Oh perangkat tidak ada, HP jadul, tidak bisa mengakses internet, ya silakan ke sekolah. Ya, kita punya lab komputer boleh digunakan. Komputer-komputer yang lain di ruangan lain pun boleh, asal disampaikan dulu kepada wali kelasnya, guru kelasnya, kemudian disampaikan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah sampaikan kepada Romo, kepada yayasan. Pasti semuanya bisa teratasi. Ya, ini kelebihan sekolah kita. Jadi kalau ada yang punya teman, famili, tetangga, anjurkan. Nih, kita buka pendaftaran baru nih. Ya, anjurkan sekolah jadi Manjusri. Pasti bagus, pasti berhasil. Ya, tidak hanya jadi orang pintar, cerdas, terampil, kreatif, tetapi jadi orang yang baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, bermoral. Nah, itulah yang dikatakan sebagai the end of education is character. Hasil akhir pendidikan ini adalah orang-orang yang berkarakter, orang berkarakter baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, dan tahu tata krama. Demikian saja, akhir kata, marilah kita mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan kita undang lagi bell of mindfulness, kemudian kita kembali breathing in, breathing out, sampai bunyi belnya hilang.